lihat tuh Bang, angsa Bang. Kok aneh sih? Itu bukannya angsa yang kemarin itu Bang? Oh iya? Loh? Bener-bener? Jangan-jangan untuk angsa rumahnya di mari. Ah iya kali. Ngelor nih dia di sini nih. Tapi angsanya aneh aja Bang. Soalnya bisa masuk ke rumah kayak bukan angsa sembarangan. Kayak angsa jadi-jadian. Aduh, takut. Masa angsa jadi-jadian? Jadi-jadian. Iya kali ya? Jadi gimana dong? Apa kita kasih tahu pemilik rumah aja? Ya udah. Terus tahu. Ngapain lo ngamen di situ? Kalau mau ngamen di sana. Ini nih. Ini. Duh, galak banget. Ngomong juga belum. Ini, mau lihat sang. Udah diusir. Masa keren jadi bilang pengamen? Iya. Ya emang kita pengamen, Poninda. Oh iya. Deh. Ya, apa ya? Ya udah Bang, biarin aja. Kita kan punya niat baik. Tapi kalau nggak diterima niat baik kita ya udahlah terserah ke apa-apa ya. Iya juga sih. Iya, iya, iya. Yaudah deh, cabut aja yuk. Iya, ngapain? Lagi kita ngurusin soang. Ayo. Tuh angsa mau ngapain ya? Aduh. Hah? Kok bisa ya? Kok lemari? Langsung kurang ajar lo ya? Kurang ajar lo ya? Kurang lo. Lo ya ternyata dia keroknya. Bukan. Masih ngaku juga. Angsa maling itu curhat lo kan? Hah? Bukan angsa. Aku bukan aku. Duit gue lo gasak ya di lemari tuh. Bukan. Dasar lo mau kabur kemana lo? Hah? Dasar maling lo? Hah? Maling dasar ya maling. Kenapa tuh Ninda? Apa yang kita kejar begitu? Aduh, masa sih nih? Bini gue penyakit lamanya kambuh lagi. Bang, mungkin salah paham kali Bang. Aduh bang, gimana itu bang? Aduh, mendingan kita, nanti kabur aja yuk, kabur. Ih Bang, ngapain kita kabur? Jangan pergi, kita kan bukan maling. Ya tapi daripada kena sambat, ayo kabur. Maling. Kenapa lo? Tolongin Bang. Kenapa ini? Kenapa bini saya? Maling. Rasain lo. Aduh. Kabur aja, Radit. Rasain lo. Aduh, kabur. Radit, ayo. Mudah-mudahan mustika ular itu masih ada di sekitar sini. Hei, peri angsa, Ada apa? Kamu datang ke kawasanku, Ishan. aku minta maaf. Aku tidak memberitahumu. Kedatanganku ke sini untuk mencari mustika ular untuk menyelamatkan istriku yang sekarang berubah menjadi patung. Ya, beberapa waktu lalu, pusaka mustika ular memang ada di daerah sini. Tapi kini sudah kembali menghilang. Mustikanya hilang? Ya,
Aku bisa merasakan mustika ular tersebut telah berpindah ke tempat yang ramai, penuh dengan banyak orang, dan aku tidak bisa merasakan mustika itu. Karena mustika ular baru akan bercahaya ketika purnama penuh. Cuma itu petunjuk yang bisa aku berikan kepada kamu, Iksan. Selanjutnya kamu bisa berusaha sendiri. Terima kasih, Priangsa. Di manakah tempat ramai yang dimaksud Priangsa? Apakah mustika itu sudah ditemukan oleh manusia? Aku tidak boleh buang waktu. Aku harus menemukannya. Aduh, ngapain sih kita lari-lari? Capek tahu. Bang, lu pikun banget sih. Kita ini lari karena bini lu dikejar-kejar tuh. Lu maling apa Ninda? Hayung aku sampai dikejar mama begitu. Enak aja, gua nggak nyolong, sumpah. Itu tuh si Angsa. Angsa yang kemarin itu, Mpok. Bang, yang kita lihat. Iya, itu Angsa masuk ke kamar, terus buka pintu, terus buka lemari. Alah lu yang bohong, mana ada angsa bisa buka lemari. Bilang aja lu yang nyolong. Lu lihat rumahnya nih kesempatan, gue ambil aja kali-kali gak ketahuan. Terus ketahuan, hayung aku. Enak aja, gua nggak nyolong. Sumpah nggak nyolong. Udah, jangan ribut, Bang. Kayaknya Mpok Ninda emang kagak salah. Bela-belain, nggak butuh. Aduh. Bukan Mpok, bukan Nadine belain si Mpok, tapi Nadine emang curiga sama itu angsa. Angsa apa? Aduh, tuh angsa kalau di kampung gue namanya soang tuh. Sama aja. Iya, mirip. Itu angsa punya siapa ya, Pok? Kemana ini anak? Udah sore gini kau belum balik ya? Mana uangnya? Kerjanya bagus sekali kamu. Uang. Wah, perhiasan ini bagus-bagus semua. Gelang. Wah. Kalung. Bagus banget. Besok kamu curi yang banyak lagi ya. Bau banget sih. Kamu pergi sana, cepat. Kau harus menggunakan telur emas itu untuk berbuat kebaikan. Sebab itu adalah bagian dari hukumanmu. Kau tidak menggunakannya untuk kebaikan, kau akan semakin sulit keluar dari kutukan ini. Telur emas. Telur emas ini pasti harganya mahal kalau dijual. Berarti angsa si Dewi harus bisa bertelur emas yang banyak. Ayo kamu bertelur yang banyak sekali. Ayo, keluarkan telur emasmu. Ayo cepat. Ya. Ayo cepat. Awas aja ya. Aku nggak akan pernah pertemukan kamu dan ibu kamu. Biar kamu selamanya akan jadi angsa. Jangan
sampai Dewi kabur nyari ibunya. Ayo, sekarang masuk ke gudang. Kamu tunggu di sini ya. Jangan kabur. Sekarang aku akan ke toko emas. Mau jual telur emas ini. Biar dapat duit lebih banyak. Sekarang aku punya ladang emas yaitu Dewi. Dengan sedikit ancaman saja, dia langsung takut dan nurut. Padahal sebenarnya aku juga nggak tahu di mana Wanda. Tapi selama aku bisa membohongi Dewi, aku bisa terus manfaatin Dewi buat dapetin kekayaan. Kita kemana lagi ya? Sepi amat perasaan. Iya, mana pasar malam udah tutup. Kalian ini pengamen ya? Ya begitu dah, emang kenapa? Nah, kebetulan bisa bantuin saya gak? Nyanyi di taman sambil ngibur pacar saya. Ini soal duit nih. Mau? Tunggu. Sebentar ya. Ini tergantung. Kalau bayarannya cucok. Ah elah Pok, lu diem lah. Tenang, saya bayar 2 juta. Gimana? Hah? 2 juta? Ntar dulu. Saya tanyakan dulu sama artis saya ini ya. Mbak, kalau Ayu mau banget. Nah, bener, pinter tuh, pinter. Ayo. Sekarang kita masih kemana nih Bang? Oh, di taman depan. Dekat kok dari sini. Berangkat. Ya udah, sekarang aja Bang. Ayo. Ayo. Iya. Ayo Bang. Ayo Pak. Tarik. Kalian nih ya, ntar dulu. Apaan lagi? Kalian ini ya, jual mahal dikit dong. Gampangan banget biar naik nanti harganya. Kalau tarikannya pakai mobil nggak apa-apa. Lu tahu sendiri kan pakai gerobak. No mesinnya no si Apuy. Lu gimana sih? Nadine, anakku. Mungkin anakku bisa membantuku. Sayang, itu Nadine anak kita. Ayo kamu temui Nadine, Ishan. Kemana lagi aku harus menemukan mustika itu? Tarik. Ayo Pak. Pulang sini. Ayo. Aku bisa menyentuh benda padat lagi. Tapi gimana caranya? Benar-benar gak nyangka kamu masih perhatian sama aku, Reno. Mudah-mudahan apa yang aku lakukan ini bisa membantu meringankan beban Nadine.
bentar saya tinggal dulu ya Mbak. Mas, bentar nanti aku balik lagi. Maaf ya. Hah? Nadine mau ke sini? Gawat, aku nggak boleh ketahuan. Reno, jadi kamu yang merencanakan ini semua? Nadine, maafin aku cuman mau bantu kamu aja kok. Iya, aku makasih banget kamu udah bantu aku. Nadine, ini sebenarnya ada apa sih? Kamu punya masalah apa sampai kamu ngamen kayak gini? Aku benar-benar gak nyangka kamu masih perhatian sama aku, Reno. Aku yakin kamu masih mencintaiku, Reno. Sama seperti aku masih mencintai kamu. Tapi sepertinya kita memang gak bisa bersatu. Kasihan anakku. Aku bisa merasakan sayang kesedihan kamu. Tidak bisa bersatu dengan orang yang kita cintai. Aku harus segera menemukan mustika ular itu, supaya istriku kembali menjadi manusia. Tapi kemana lagi aku harus mencarinya? Ishan. Dewi, sini nak. Nih, ibu udah mau siapin makanan buat kamu. Kamu kan beberapa kali ini nggak makan. Ini makanan apaan, Bu? Bu, bisa nggak sih cari makanan tuh yang layak dan enak? Makanan kayak gini. Astagfirullahaladzim. Bu, aku kangen sama ibu. Ya Allah, hamba salah ya Allah. Hamba kangen sama ibu hamba. Ampuni dosa-dosa hamba ya Allah. Hamba janji hamba akan berubah. Aku tidak akan melawannya lagi. Aku tidak akan jahat sama ibu lagi. Aku janji ya Allah. Aku akan bersimpu di kaki ibu dan aku mohon ampun sama ibu ya Allah. Temukan aku sama ibu. Ya Allah, sebentar lagi pagi. Pasti aku akan berubah jadi angsa lagi. Terus Tante Nita pasti nyuruh aku mencuri terus. Pokoknya aku harus kabur dari sini. Mana kamu? Lu emas lagi? Aku bisa semakin kaya. Sana cepat-cepat kerja. Heh, denger ya. Kalau kamu nggak nurutin kemauan aku, ibu kamu akan celaka. Kamu nggak mau kan kalau ibu kamu celaka? Kalau kamu macam-macam, ibu kamu akan... Aku harus cepat menemukan Bu Wanda, biar dia bisa memaafkan Neng Dewi dan kutukan Neng Dewi berakhir. Tunggu apa lagi? Udah sana cepat kerja. Curi uang sebanyak-banyaknya.
Angsa pencuri. Angsanya mana nih? Udah kabur. Sana tuh. Mana telah kejar cepetan. Tangkap. Oh, kejar terus. Ini kenapa sih angsa kayak gitu terus? Ini angsa pencuri. Ah, ya benar nih. Kita kasih dia. Dia yang ambil dong. Saya ini Pak. Pak. Mana nih? Itu kan angsa yang kemarin itu. Kok dipukulin sih? Iya. Oh, kesian amat tuh angsa. Ini angsa pencuri, Bu. Iya. Gua kira tuyul doang yang nolong. Gak taunya angsa juga bisa nolong. Lu aja, badan lu gedean dikit. Aduh, gue larinya lama lo dulu ada bang. Gue takut disosor. Udah, ini ah. Wih, cepet ke sana. Iya. Ya udah ya. Takut sih kalian, Ya udah ya, cepetan. Bang. Cepetan. Kalian nih cowok gak pada pinter ya. Nih, liatin aku nih. Udah, gak pada pinter sih. Cowok-cowok nih nangkep nih. Gue yang nangkep ya. Mana ditinggalin bininya. Celaka kalau sampai Bu Wanda ketemu sama adiknya. Si Nita yang jahat itu. Bisa-bisa ntar disekap lagi buat memaksa angsa Neng Dewi supaya mengikuti kemauannya. Kasihan Neng Dewi. Aku harus menolongnya. Dia harus segera ketemu sama ibunya. Kayaknya Bang Udin tahu banyak mengenai angsa itu. Coba aku ikuti dia. Bu Wanda. Bang Udin? Sini Bu. Ada apa, Bang Udin? Ada yang mau saya jelasin sama ibu. Tapi Bu Nita nggak boleh tahu. Cepat katakan. Di mana Dewi? Aku ini cemas. Justru saya mau kasih tahu ibu di mana Neng Dewi berada. Angsa yang tadi mencegat ibu itu adalah Neng Dewi. Udah lama dia nyariin ibu. Dia pengen ketemu ibu. Apa? Jadi angsa itu adalah jelmaan Dewi? Jangan ngarang. Gak mungkin anakku jadi angsa. Lagi pulang maling di rumah warga. Ini benar Bu. Waktu saya menemani Neng Dewi berburu, nggak sengaja Neng Dewi menembak seekor siluman angsa Bu. Dan sebelum siluman angsa itu tewas Bu, dia sempat mengutuk Neng Dewi Bu. Aku udah bilang, aku udah punya firasat jangan pergi. Ternyata sekarang kenyataannya seperti ini. Ayo kita cari Bu. Ayo. Neng Nadine. Mang, Aye udah dengar semuanya. Sekarang gimana caranya kita harus cari Dewi? Soalnya dia pasti di dalam bahaya, Mang. Ayo Bu. Ya Allah, tolonglah aku. Semua orang sekarang mengincar dan ingin mencelakakan aku. Apa yang harus aku lakukan?
Tante Nita. Aduh, jangan sampai ketahuan sama dia nih. Ah, mana tuh angsa jelmaan si Dewi? Tiba-tiba hilang lagi. Aduh, malah banyak semut lagi di sini. Gawat, Tante Nita melihat ke sini. Aduh, bagaimana ini? Mudah-mudahan aja dia nggak nemuin aku. Suara apa tuh? Kayak ada suara di balik semak-semak. Jangan-jangan angsa itu ngumpet di balik semak-semak itu. Mana kamu? Aja kamu mau kabur. Lepaskan angsa itu. Kamu siapa? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Angsa Dewi telah berubah dan menyesali perbuatannya. Karena itu, Angsa Dewi harus dipertemukan dengan ibunya agar bisa meminta maaf. Kamu itu siapa sih? Gak usah ikut campur ya. Dia itu ponakan aku. Aku mau suruh ini itu urusan aku. Kamu sana cepat pergi. Kenapa jadi begini? Banyak banget angsanya. Lebih baik aku kabur. Senang dia. Ternyata kabur. Aku harus kejar dia. Wah, gawat. Alhamdulillah, akhirnya ada yang tahu siapa diriku sebenarnya. Dan tampaknya dia tulus mau nolong aku. Di mana dia? Tadi aku dengar suaranya di arah sini, tapi kenapa gak ada? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dewi, aku tahu semua yang terjadi. Kamu terpaksa melakukan ini karena dipaksa bibi kamu kan? Alhamdulillah, akhirnya ada yang tahu siapa diri aku sebenarnya. Dan tampaknya dia tulus mau nolong aku. Gak mungkin ayah mencegah massa menyerang. Apalagi mau ngasih penjelasan sama mereka. Bisa-bisa Angsa Dewi udah terlanjur ketangkep. Aduh, ayah harus selamatin Angsa Dewi dulu. Jangan sakiti Angsa ini, dia gak bersalah. Nadine, lu bagaimana sih? Lu soang kan yang nyuri tuh, udah nyolongin uang orang. Kok lu masih lindungin dia? Itu angsa jadi-jadian. Ayo kita tangkap aja yuk. Sabar gua kata, Masya Allah kagak ngerti ah. Brutal banget sih ah. Iya, Babe, tapi Angsa ini mencuri karena terpaksa. Karena sebenarnya bukan kemauan dia. Din, sadar Din. Itu udah nyolongin uang orang banyak banget tuh, saksinya pada ada tuh. La ilaha illallah, ngapa sih lu bela-belain? Ya, Babe, tunggu dulu. Ini Angsa sebenarnya Dewi, tetangga kita. Dia nyuri karena dipaksa ame bibinya. Kalau enggak, dia bisa diancam, dibunuh, Be-nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong jangan sakiti angsa itu. Itu jelmaan Neng Dewi. Jelmaan? Dewi?
Namanya Dewi? Iya, usah diem aja lu. Jadi selama ini tuh yang mencuri tuh Dewi? Apakah kamu Dewi? Apakah kamu benar Dewi, Nak? Benar, Bu. Benar. Ini aku Dewi, Bu. Bu, maafin Dewi, Bu. Maafin semua kesalahan Dewi. Ibu memaafkan kamu, Nak. Bahkan sebelum kamu memintanya. Ibu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada-ada aja dunia. Ibu, ini Dewi, Ibu. Ini Dewi, Ibu. Aku Dewi, Ibu. Dewi. Dewi minta maaf ya. Dewi selama ini salah sama Ibu. Dewi janji hari ini dan seterusnya Dewi akan berubah. Dewi akan jauh lebih baik pada sebelumnya, Bu. Seorang ibu akan selalu memaafkan anaknya. Tok, lu masih garap? Tanah gersang kayak gini? Ya, adanya ini mau gimana lagi? Mendingan lu jual aja deh. Terus duitnya kita pakai buat merantau ke kota. Gimana? Gak bakalan gue jual. Gue nikmatin aja seadanya kayak gini. Terserah lu lah. Gue pergi dulu ya. Yaudah, hati-hati lo. Ya. Wow. Tuh, di mana-mana kalau kuda itu jalannya L. Nih ketahuan ya, baru main catur lo. Mambune, ini kan zaman pembangunan ini jalan L-nya lagi dicor tuh. Perboden jadi. Oh yaudah, kalau gitu kuda lo boleh gue makan nih. Ya kalau doyan lah, makan aja. Weh, boleh deh lah. Kalau itu dijablok, makan pakai pion. Oh iya. Oh. Nih, dapat. Kalau lo. Apa tuh? Apaan? Itu tuh cahaya tuh. Itu. Boleh deh lah. Itu. Itu cahaya apa tuh? Yaudah kita samperin tuh. Ayo. Cepetan. Buruan tuh. Ayo cepetan. Cepetan coy. Ayo tuh, buruan. Itu cahaya apa? Warna hijau. Lihat nggak? Ayo. Wah. Aduh. Bisa begini. Bagus amat ya. Masya Allah, bener-bener itu batu apaan itu keren bener. Gak tahu nih, Beh. Kena cangkul. Toto nyala kayak gini batu. Aduh. Jangan-jangan itu batu dari planet. Ini planet lain ya. Jatuh plung gitu. Dari dijual di rawa bening mahal nih. Bener Jangan tuh. dijual. Dari planet. Emang pernah ke planet? Ini kan bagus. Ribut dah, udah. Kue apa dicium-cium? Apaan lu jangan dicium. Ya. Lo batu berharga. Dan pasti harganya mahal. Ntar rusak Boleh batunya. deh lah. Tok, lu ketiban rezeki ngomplok tuh. Kalau dijual pasti banyak duitnya ya tuh. Jangan dijual, gua gak mau jual. Jangan lupa ya, kalau udah kaya, ingat-ingat Acul ya. Ih, dulu aku menggarap tanah ini bertahun-tahun gak pernah nemu batu gituan. Sekarang adikku yang garap baru mulai udah langsung dapat keberuntungan. Pokoknya itu batu harus jadi milikku. Serahin batu itu. Batu itu ada di tanah warisan aku. Jadi itu milikku. Sini. Gak bisa. Ini batu gue yang nemuin. Lagian siapa bilang ini tanahnya Kaita? Batu ini gue temuin di wilayah gue, di tanah bagian gue. Ya udah, gini aja. Kamu ambil aja punya aku yang di sana, yang ini punya aku, ya? Gak bisa dong, enak aja. Yang milih bagian situ siapa? Yang bilang katanya dapat irigasi air. Yang di sini tanda hujan doang.
Nggak mau. Enak aja, nggak bisa pokoknya. Lu berdua ngapa jadi pada ribut? Tunjukin aja batas tanahnya yang mana, begono. Itu bagian tanah Kaita dari situ sampai situ, dari sini sampai sini bagian gua. Ya, berarti mah kalau begitu ada Jangan lu punya. Makanya sekarang kamu ambil yang itu, yang ini tetap milik aku. Pokoknya aku mau di sini, ngerti? Pokoknya gua nggak mau, titik. Berarti orang tua kita nggak adil. Gak adil gimana sih, Kak? Sama-sama diperlakukan gak enak tuh kayak gua. Lagian warisan kakak kan juga lebih banyak dari yang seharusnya. Kamu itu ngomong jangan sembarangan ya. Yang dapat lebih banyak itu siapa? Hah? Orang tua kita udah bagi sama rata, ngerti? Ya itu maksudnya dalam Islam. Kakak dapat 1/3, gua dapat 2/3. Halah, pendapat dari mana sih? Kamu yang ngada-ngada sih. Neng, kalau dalam ajaran Islam memang begitu. 2/3, 1/3 kudunya. Ini mah lu udah kebanyakan kali. Bener. Kalau kagak mau buat gua aja di tanahnya. Yang serakah ya. Halah, kamu diam aja deh. Dari tadi kamu itu ya belain dia terus, ngerti? Ya, bukannya begitu. Ayo deh bubar-bubar kamu masing-masing deh. Bubar, ayo. Pulang. Gue yang pegang. Sehat tapi lu ya. Pura-pura pikun, yang pikun dia. Iya, maaf. Iya. Cari kesempatan aja lu ah. Aku harus dapetin batu itu, apapun caranya. Daripada suntuk, mendingan aku kesini. Hunting foto. Sekalian refreshing. Habis kalau di rumah, berantem mulu sama Amara. Itu aja masalahnya nggak kelar-kelar. Mau curhat juga bingung sama siapa. Nggak ada yang bisa dipercaya satupun. Ngapain lu berdua? Gua model lu. Hah? Bacot lu. Siap. Siap. Aduh. Sorry. Nyat. Aku kangen sama mama dan papa. Siapa tahu aku bisa ketemu di hutan ini. Aku seperti mendengar suara orang teriak-teriak. Teriak kesakitan. Reno, aku harus menolong Reno. Tapi kalau aku menolong sebagai manusia biasa, aku nggak akan bisa menggunakan kekuatan di depan Reno. Jadi aku terpaksa harus menjadi ular. Kabur. Aneh. Sepertinya ular itu sengaja nolongin aku. Tapi kenapa? Di sini pasti aman. Gak akan ada orang yang melihat aku kalau aku berubah jadi ular.
Nadine? Nadine, aku udah lama banget dengar kamu adalah siluman ular. Dan aku udah pernah lihat kamu berubah jadi ular. Tapi baru kali ini, Nadine, aku yakin banget, apapun keadaan kamu, dan siapapun kamu, hati kamu tetap baik. Tetap seperti yang dulu. Nadine yang pernah aku kenal dulu. Aku memang siluman ular, Reno. Dan kamu manusia biasa. Itu semua tidak akan pernah bisa bersatu. Aku bisa saja nyakitin kamu. Jadi kamu lupain aku. Lupakan aku. Enggak, Nadine. Kalau tadi kamu rela nolongin aku, kamu nggak mungkin nyakitin aku, Nadine. Lupain aku, Reno. Lupain aku. Nadine. Jadi, ular yang menolong aku tadi, itu adalah Nadine. Bang, ayah yakin bang, di tanahnya si Ato itu masih ada batu ajaibnya. Makanya kita harus cari untuk batu. Ya, kalau dapat untuk batu, kalau dijual harganya mahal banget. Lumayan pan. Mudah-mudahan aja benar-benar rezeki kita bisa nembus rumah pakai itu duit. Ya. Buru dah, kita ke sono. Ya. Anjing, nyari batu juga. Lu bagaimana sih, lu ngedulanin aja lu, kagak ngajak-ngajak. Yang namanya nyari batu masa ngajak-ngajak. Ini kagak diajak udah nyampe. Ya. Bukan begitu maksud bini gua, lu ngajak-ngajak biar kemarinya bareng. Iya, bareng-bareng gitu, bulet. Kita kan bertetangga, CS. Udah, udah bareng. Ya udah ini jangan banyak ngobrol. Sekarang juga abang gali. Kasih lu. Kenapa? Nggak boleh. Area gua. Iya, area lo. Emangnya ini tanah milik keluarga lo, laki lo. Kan aku datang duluan. Neng jangan ngaku-ngaku ini tanahnya Anto. Sadar. Ya, bini lu. Udah, buru. Gali. Pinjam tuh cangkulnya. Aduh, dibilang nggak boleh. Wah, gawat ini bini gua didorong. Berani lu sama gua lu. Gua kata, waduh. Pegangin bini, boy. Botak. Wah, ilah. Lu gimana sih? Udah dong. Lu nggak usah iri. Siapa yang iri? Yang ada dia kali yang iri sama aku. Secara aku kan lebih seksi. Giri Kan gua kata maju lagi. Bang Kaya, gua mau nanya nih. Ngomong-ngomong kita kemarin mau ngapain? Lah? Hah? Aduh abang, pikunnya kenapa dipiara sih? Diobatin. Kita nih lagi cari batu hijau. Ngerti gak? Hah? Nyari batu? Yaudah gue nyari. Tangguh. Wah, dapat nih. Baju saya kena benda keras. Pasti nih batu ajaib ini. Coba gali lagi. Ayo. Pelan-pelan, awas pecah. Buang aja, Bang. Udah buang aja. Woi, kabur sih. Tunggu. Bukan tengkorak orang. Asik, saingan berkurang. Udah buru gali. Lagi pada ngapain nih ngumpul di sini? Pasti pada mau nyari jangkrik kan? Walah, kalau cuma jangkrik mah beli di pasar banyak, murah. Beli taman sih pada enak aja jangkrik. Iya. Cari batu kelos. Batu hijau. Ajaib. Batu ajaib buat apaan? Aduh, Pak Ustadz bikin nanya lagi buat apaan? Ya pasti buat dijual, Pak Ustadz. Dan harganya pasti mahal. Katanya itu batu-batu. Bertuah kali? Iya, bertuah. Dengerin ya. Apa nih Ustadz? Mana ada orang kaya dengan cara instan. Kalau pengen kaya itu ya bekerja keras. Jangan minta sama batu begini. Kalau kalian semua minta sama batu begini, percaya yang benda-benda kayak gini, kalian semua bakalan musyrik. Udah bubar-bubar yuk. Ya udah bubar-bubar. Ya boleh. Assalamualaikum. Tenang aja, Be. Pulang.
Nanti kalau udah sepi balik lagi ya. Mau ngapain? Ya kita buktiin ada batu ajaib apa kagak. Ngapain lu bisik-bisik? Ya, Pak Ustadz kepo, mau tau aja urusan anak muda nih. That's right, my brother. Ya udah, My ayo brother, kita pulang. that's right. Udah nih, nyari di kerang sabuk Nih, baik ke cangkuli bapak nih, cangkuli. Iya, cangkul. Ya wes. Untung aku masih nyimpen kunci serep rumah peninggalan orang tuaku ini. Jadi, aku bisa masuk dengan leluasa. Nah, itu dia batunya. Kembalikan batu itu. Kembalikan batu itu. Kaita, balikin batu gue. Loh, kok tadi perasaan pintunya nggak kunci deh pas aku masuk? Kok sekarang kunci sih? Balikin. Enggak, ini punya aku. Balikin. Enggak. Nih. Kembalikan batu itu. Dasar penakut, dasar penakut. Aduh, ampun. Jangan sakitin gua. Ampun. Kamu tenang. Aku nggak bermaksud jahat. Justru aku di sini mau berterima kasih karena kamu sudah menemukan batu milik Putri Raja. Dan aku adalah penjaga perhiasan Putri Raja. Saking setianya, sampai sekarang aku tetap menjaga semua perhiasan itu. Dan karena kamu sudah membebaskan aku dari bongkahan batu ajaib, maka kamu boleh minta 3 permohonan apapun padaku. 3 permohonan, Nek. Cuma 3. Gua mau kaya. Gua mau harta yang banyak. Permintaanmu akan aku kabulkan. Itu ternyata nenek jadi-jadian. Tapi mudah-mudahan
dia bener-bener ngabulin permintaan gue. Alhamdulillahirobbil alamin. Hari ini dagangan gua laris dapat banyak nih. Hitung dulu 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Aduh, yang 700 ini buat modal gua belanja, yang 200 itu simpenan gua. Alhamdulillah. Aduh, sekarang mendingan gua tidur nih. Besok pagi gua harus ke pasar. Gua ngantuk, gua tidur. Ini akibatnya jika kamu kikir. Makanya jangan pelit, jangan pelit. Makanya jangan pelit, jangan pelit. Suara siapa tuh yang ngomong ya? Ada duit gua hilang. Duit gua kemana? Jangan-jangan tadi itu suara maling. Gue harus kejar maling itu. Maling itu masih belum jauh. Maling! Kalau gua tahu malingnya tuh gua udah tangkap. Gimana sih lu? Biasa aja Bu, jangan nyolot begitu. Lagi lu gua lagi pakai juga pakai nanya-nanya sih. That's right, my brother. Ibu nih malam-malam teriak-teriak. Kemalingan, Mina. Iya Pak Ustadz, kemalingan. Tadi itu ayah tidur, terus pas saya bangun duit saya hilang. Gimana Pak Ustadz? Jadi ingat sama omongan Bio, kalau pelit sama pengemis, itu bakal menyesal. Itu kagak ada hubungannya. Kalau mereka berdua ini kerjanya benar, itu rumah gua kagak bakal kebobolan maling. Bu, jangan asal ngomong, kita itu udah keliling-keliling kampung, kagak ada maling. That's right, my brother. Kita adalah keamanan profesional. Tadi dari mari tuh udah di sini ya. Kalau ada maling tuh kagak. Ini buktinya rumah gua kebobolan. Mana sih lu? Atau jangan-jangan itu maling jadi-jadian, Mas. Lo jangan seujon dulu. Kagak boleh mikir yang macem-macem. Itu belum terbukti. Mina, makanya jadi orang tuh jangan pelit-pelit. Lu kudu sedekah, karena sedekah juga mendatangkan rezeki. Insya Allah kalau lu udah sedekah, rezeki akan datang sama lu. Amin. Pak Ustadz. Iya, saya pelit Pak Ustadz. Udah Nana, orang lagi sakit nangis juga ya. Pakai Mama Miming. Kabur. Jangan menayangin gue. Udah, diam, udah. Kira-kira tuh nenek bakalan balik lagi nggak ya? Masih gue kekayaan seperti yang gue pengen. Gimana, Nek? Udah dapat harta yang saya pengen?